Sampai suatu saat, dengan kemampuannya ini, Sujin melihat sebuah kejadian pembunuhan yang akan dilakukan oleh suaminya. Annyeonghaseyo Cingudel, selamat datang di Kimi Room Channel. Di video kali ini aku bakal nge-review film Korea lagi. Film ini awalnya dikira ratingnya ini bakal rendah karena rilisnya berbarengan dengan munculnya skandal Soyeji yang sangat menggemparkan sekali. Oh my god. Namun di luar dugaan nih, ternyata film ini ratingnya sampai mengalahkan filmnya Gong Yoo sama Park Bo Gum yang berjudul Sobok. Soyeji gak mempengaruhi ternyata. Film ini berjudul Recalled yang disutradarai oleh sutradara So Yumin dan mulai dirilis tanggal 21 April 2021 dengan durasi 99 menit dan mengusung genre thriller misteri. Dalam film ini juga terdapat dua pemeran utama yang diperankan oleh Kim Kang-woo dan So Ye-ji. Dan terdapat pemeran-pemeran pembantu lainnya yang juga semakin menambah keseruan film ini. Film Recalled ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sujin yang kehilangan semua ingatannya akibat kecelakaan fatal yang dia alami. Di awal, Sujin diberitahu oleh suaminya yang bernama Ji-hoon bahwa dia mengalami kecelakaan saat sedang mendaki gunung bersamanya. Ji-hoon selalu merawat dan menemani Sujin dalam masa pemulihannya, dari mulai mengenalkan siapa identitas Sujin sebenarnya dan mengingatkan hal-hal lain yang telah Sujin lupakan. Hingga berselang beberapa hari setelah Sujin pulang dari rumah sakit, dia mulai merasakan hal aneh yang terjadi pada ingatannya, di mana dia bisa melihat kejadian-kejadian buruk yang akan menimpa seseorang yang dilihatnya. Karena mulai merasa hal ini mengganggunya, Sujin menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Ji-hoon. Namun Ji-hoon menganggap itu hanyalah halusinasi Sujin semata karena efek dari kecelakaan yang dialaminya. Menolak anggapan suaminya itu, Sujin merasa bahwa dia benar-benar bisa melihat kejadian buruk yang akan terjadi di masa depan. Dan setelah itu, saat Sujin sedang menggali ingatan masa lalunya, dia menemukan fakta-fakta yang sangat mencurigakan tentang Ji-hoon. Sampai suatu saat, dengan kemampuannya ini, Sujin melihat sebuah kejadian pembunuhan yang akan dilakukan oleh suaminya. Apakah Sujin bisa melihat masa depan? Atau itu hanya halusinasinya saja, seperti yang dikatakan Ji-hoon? Atau mungkin benar Ji-hoon adalah seorang pembunuh? Marugesa. Oke, kita lanjut ke reviewnya. Menurut aku, setelah nonton film ini gitu ya, berbeda banget dengan awalnya yang mikir dan di ending ngebuat dan layaknya film-film thriller pada umumnya gitu ya. Setiap scene di film ini tuh kayak ngebuat nebak-nebak banget, nebak ini gimana sih gitu, kayak gitu. Udah biasa lah gitu kan, film thriller namanya juga. Oh my god. Dan yang ngebuat aku kagum banget nih adalah ide ceritanya yang kayak wah, debak banget sih gitu. Ini tuh film dari ide ceritanya dari satu masalah doang tentang hilang ingatan, tapi
bisa dikemas dengan semenarik ini loh gitu saat difilmkan, bisa ngebuat kita yang nonton, wah ini bisa se-complicated ini gitu, padahal dari hilang ingatan doang. Dan selain itu, film ini juga adalah salah satu film thriller misteri yang memiliki plot twist yang menurutku tuh bagus banget sih. Ini kayak halus banget. Berbeda dengan film romance komedi sebelumnya, Sweet and Sour, plot twist di sini tuh kayak ngebuat pecah banget gitu. Tanpa ngebuat kesel, tanpa ada dendam apapun, plot twistnya bagus banget. Oh my god. Dan kalau dari acting pemainnya, aku gak bisa banyak komen sih karena aku bukan ahli dalam acting gitu ya. Tapi yang paling epic nih, yang paling teringat emang selalu actingnya Soyeji yang panik attack gitu loh, kayak orang depresi, kehilangan akal, itu kayak luar biasa gitu. Dari aku nonton Save Me sampai ke It's Okay to Not Be Okay, dan di film ini kayak acting depresinya Soeji itu kayak mendalami banget gitu, kayak ya Allah kehatean banget. Dibarengi dengan actingnya Kim Kang Woo yang dari awal mula film ini mulai udah kayak mencurigakan banget nih orang, kayak ada sesuatu yang besar yang dia sembunyikan gitu, kayak bener-bener gerak-geriknya tuh membuat orang curiga gitu, negative thinking. Excuse me. Ditambah acting dari pemain lainnya juga yang ngebuat tiap scene dari film ini tuh semakin mencurigakan banget. Udah gak habis pikir. Tapi udah deh, debak, yang paling debak plot twistnya udah. Dan intinya film ini cocok banget masuk ke list tontonan kalian di saat mager atau di saat ingin memikirkan sesuatu. Boleh. Ini mengandung spoiler, jadi buat yang belum nonton dan tidak ingin terspoiler, hentikan sampai di sini ya perjalanan kalian. Ada scene yang pengen banget aku bicarakan gitu kan. Scene ini tuh bener-bener kayak ngebuat nangis banget. Nyesek gitu. Pasti kakaknya si Sujin nih, si Sonu ngelindungin Sujin dari api biar gak kebakar. Ya Allah, sebegitunya gitu kan. Ini orang tulus apa gimana? Itu scene benar-benar yang berhasil banget ngebuat aku menangis Bombay. Terima kasih, plot twistnya benar-benar menangis loh. Wah, debak sih ini. Dari awalnya curiga gitu kan, udah berdosa banget nih nyurigain si Sonwoo kakaknya. Ternyata mohon maaf Sonwoo, aku sudah negatif thinking. 네가 뭘 알아? Oke, mungkin itu aja review dari aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Jangan lupa kudok, 좋아요 주세요. 안녕. Follow 주세요.